Selamat pagi Mas Malik dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang fenomena perpindahan pada absorber. Untuk anggota kelompok 12 sendiri terdapat pertama ada Jonathan Pinja, kedua ada Mikael Raffian Sitanggang, ketiga ada Bening Alang, dan yang terakhir ada Welfrey Purba. Nah, untuk pembahasan kali ini, pertama ada pengertian absorber, kedua ada perpindahan panas pada absorber, yang ketiga ada perpindahan momentum pada absorber, dan yang terakhir ada perpindahan massa pada absorber. Nah, untuk absorber sendiri merupakan alat yang digunakan untuk proses absorpsi, yaitu proses penyerapan fluida gas oleh seluruh bagian zat cair sebagai absorber. Proses absorpsi digunakan untuk memisahkan suatu komponen gas dari campuran gas dengan menggunakan zat cair sebagai penyerap atau absorben. Absorben yang digunakan ditentukan dari daya larut gas pada zat cair tertentu. Nah, untuk persyaratan pemilihan absorber itu pertama memiliki daya melarutkan bahan yang diabsorpsi yang sebesar mungkin. Yang kedua, selektif. Nah, yang ketiga itu memiliki tekanan uap yang rendah. Yang keempat, tidak korosif. Yang kelima itu mempunyai viskositas yang rendah. Yang keenam, stabil secara termis. Dan yang terakhir, murah. Untuk selanjutnya itu merupakan kolom absorpsi, yaitu tempat terjadinya proses penyerapan atau absorpsi yang jika gas dilewatkan dari alat tersebut, di mana untuk bagian-bagian sendiri ada 3, yaitu bagian atas itu untuk mengubah gas input menjadi fase cair, untuk bagian tengah petower untuk memperluas permukaan sehingga mudah dilakukan absorpsi secara menyeluruh, dan untuk bagian bawah itu ada input gas sebagai tempat masuknya gas ke dalam reaktor. Untuk keterangan dari gambar sendiri bisa dilihat, yaitu A untuk input gas, B untuk gas keluaran, C itu sebagai pelarut, D hasil absorpsi, E disperser, dan F pack column. Untuk selanjutnya, untuk prinsip kerja dari kolom absorpsi tersebut, yaitu kolom absorpsi adalah sebuah kolom di mana ada zat yang berbeda fase mengalir berlawanan arah yang dapat menyebabkan komponen kimia ditransfer dari satu fase cairan ke fase lainnya. Terjadi hampir pada setiap reaktor kimia. Proses ini dapat berupa absorpsi gas, destilasi, pelarutan yang terjadi pada semua reaksi kimia. Dan untuk tahap kedua itu bersifat untuk campuran gas yang merupakan keluaran reaktor diumpamakan ke bawah menara reaktor. Di dalam absorber terjadi kontak antar dua fase, yaitu fase gas dan fase cair, mengakibatkan perpindahan massa difusional dalam umpan gas di bawah menara ke dalam peraru air sprayer yang diumpankan dari bagian atas menara. Peristiwa absorpsi ini terjadi pada sebuah kolom yang berisi packing dalam 2 tingkat keluaran. Dan untuk ini penerapan ini di alam itu untuk membersihkan udara, untuk membersihkan air juga bisa dijerap gas-gas yang tidak dibutuhkan dari udara tersebut. Bisa dilanjut. Ya, baik. Selanjutnya itu ada perpindahan panas pada absorber. Jadi ada beberapa panas yang perlu dihitung pada alat absorber. Di antaranya itu yang pertama ada panas sensible, panas laten, panas reaksi, dan high heating value. Yang pertama itu ada panas sensible. Ini dihitung apabila terjadinya perubahan temperatur gitu, ataupun mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan persamaan Q sama dengan N kali Cp kali delta T. Yang kedua itu panas laten, ini dihitung apabila terjadinya perubahan fase dengan persamaannya Q sama dengan N kali delta Hv. Yang ketiga itu ada panas reaksi dengan persamaan delta HR 298,15 Kelvin sama dengan delta HF produk kurang delta HF reaktan. Jika kondisi temperatur reaksi bukan 25 derajat Celcius, maka persamaannya menjadi delta HR sama dengan delta HR 298,15 Kelvin tambah sigma produk N integral CPDT dikurang sigma reaktan N dikali integral CPDT. Lanjut. Oke.
Oke, selanjutnya itu ada nilai high Killing value. Untuk HHF campuran bisa dihitung dengan sigma X1 HHF1 ditambah X2 HHF2 ditambah XN HHFN per sigma XN. Untuk adiabatik tanpa perpindahan panas dengan lingkungan sekitar, keseimbangan panas keseluruhan dapat ditulis sebagai berikut. Persamaannya bisa kita lihat di PPT. Untuk konduktivitas termal yang efektif didapat dari Kf sama dengan epsilon Kf ditambah 1 kurang epsilon dikali Kp. Lanjut. Oke. Selanjutnya, the equation of state rho F sama dengan P0P tambah P per R per M kali T, di mana P0P adalah tekanan operasi. Dalam model distribusi prioritas radial dapat dalam penyerapan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT. Lanjut aja. Oke, yang selanjutnya adalah perpindahan momentum pada absorber. Pada perpindahan momentum transfer, sudah dibayangkan sebagai objek yang terdistribusi secara kontinu. Momentum merupakan produk dari adanya massa dan kecepatan dari sebuah objek. Dimana jika benda tidak memiliki kecepatan, maka benda itu tidak memiliki momentum. Untuk permasalahan transfer momentum bisa kita lihat pada sebuah aliran di antara dua plat sejajar. Yang mana jarak antara plat adalah Y dan plat terbawah digerakkan dengan kecepatan V. Saat fluida bergerak akan timbul momentum dengan arah gerak lurus dengan aliran. Serta pada saat steady distribusi kecepatan digambarkan sebagai berikut. Untuk yang biasanya pada textbook biasanya diganti F per A sama dengan tau YX, di mana persamaannya didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada arah X pada area tegak lurus dengan Y. Dan untuk lebih jauh lagi, untuk V per Y juga diganti dengan min dVx per dy, sehingga persamaan diteruskan menjadi tau YX sama dengan min mu dVx per dy. Persamaan ini menyatakan bahwa sharing force per unit area atau F per A itu sebanding dengan negative velocity gradient yang juga familiar dikenal sebagai hukum Newton untuk viskositas. Hukum Newton untuk viskositas ini akan mendasari kita dalam pengerjaan berbagai persoalan transfer momentum. Pada fluida yang mengalir terdapat dua perpindahan momentum, yaitu perpindahan momentum secara molekular dan perpindahan momentum secara konveksi. Yang mana perpindahan momentum secara molekular adalah perpindahan momentum yang ditimbulkan karena gaya tarik menarik antar molekul, dan perpindahan momentum secara konveksi adalah perpindahan momentum karena aliran massa. Lanjut. Ketika fluida bergerak pada arah X paralel dengan permukaan solid, fluida tersebut memiliki momentum pada arah X dengan konsentrasi Vx rho. Dengan difusi acak molekul, maka ada perpindahan molekul pada arah Z. Maka momentum pada arah X berpindah ke arah Z dari lapisan yang bergerak lebih cepat ke lapisan yang bergerak lebih lambat. Persamaan perpindahan momentum menurut hukum Newton tentang viskositas dapat ditulis sebagai tau Zx sama dengan min V do rho Vx per do Z, di mana tau Zx sama dengan flux momentum arah X pada arah Z V adalah jarak transport atau distribusi. Rho ada densitas dan mu adalah viskositas. Lanjut. Kemudian untuk perpindahan massa pada absorber itu dapat dilihat pada gambar skematis di analisa dua dimensi ini. Untuk analisa dua dimensi ini kita memakai geometri sumbu simetris dengan tujuan untuk menghemat waktu dan tenaga komputasi. Jadi untuk di gambar ini dapat dilihat ya, dari penyerap sendiri itu terdiri dari wadah silinder yang berjari-jari, R besar dan tinggi itu adalah H besar.
Kemudian si absorber LEX zeolit itu nanti akan diumpankan melalui feed. Lalu untuk jari-jari dari pintu masuk, pintu feed-nya dan tabung ventilasi itu didefinisikan sebagai air in sama air out. Kemudian untuk volumenya itu juga dipertimbangkan tingginya tiap-tiapnya. Nah, untuk definisi dari volume tiap-tiap tingginya itu didefinisikan sebagai H1 dan H2, di mana fraksi mol O2, N2, dan AR itu di udara dapat dibandingkan sebagai 0,2 banding 0,79 banding 0,01. Tetapi karena absorber LEX tersebut itu memiliki kapasitas yang hampir sama untuk O2 dan AR atau argon, maka untuk lebih mudah untuk menggabungkan kedua spesies ini, O2 dan AR, menjadi satu spesies atau pseudo spesies O2AR, kemudian mengolah udara tersebut sebagai campuran biner O2 dan N2 dengan fraksi mol 21/79. Kemudian dari gambar tersebut itu juga dapat didefinisikan sebagai rumus-rumus yang tertera di PPT ini. Untuk yang pertama yaitu laju transfer massa. Laju transfer massa didefinisikan dengan do QI per do T sama dengan KI dikali dalam kurung QI aksen minus QI dalam kurung tutup. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu kesetimbangan absorpsi, di mana Q aksen sama dengan KPI per 1 plus sigma K sama dengan 1 hingga N BK rho K, di mana K sama dengan K1 eksponensial K2 per T dan B sama dengan K3 eksponensial KP K4 per T. Lalu untuk yang ketiga, keseimbangan massa komponen I dapat dilihat di PPT untuk rumusnya. Kemudian untuk persamaan yang keempat yaitu kesetimbangan massa total juga dapat dilihat di persamaan di PPT. Terima kasih Mas Malik dan teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Semoga dari presentasi kami ini kita mendapatkan berbagai ilmu dan manfaat mengenai fenomena perpindahan pada absorber di unit teknik kimia ini, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan di dalam presentasi ini. Kami mohon undur diri dulu. Terima kasih.